Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopai Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Nah sobat, ini tadi saya selesai merapikan dari pusaka-pusaka saya yang kemarin tuh sudah selesai diwarangi dan juga sudah selesai di servis warangkanya. Ini kalau Anda melihat di atas meja ini ada 6 buah pusaka. Nah ini sudah selesai, sudah paripurna, yang sudah siap untuk dirilis kepada Anda sekalian. Nah ini pun juga sebenarnya sama, ini kemarin pun juga sudah selesai diwarangi dan juga sudah selesai di servis warangka-warangkanya sobat. Nah ini nanti akan saya saya tunjukkan kepada Anda satu persatu. Mungkin di antara Anda ini ada yang berminat dengan beberapa koleksi pusaka yang sudah selesai atau sudah paripurna ini. Nah mungkin nanti bisa melihat secara lebih detail seperti apa sih wujud dari pusaka-pusakanya. Nah untuk itu langsung saja kita akan mereview satu persatu sobat, seperti apa sih wujud dari pusakanya, dan juga sekaligus saya akan menunjukkan kepada Anda keindahan dari warangkanya. Kita mulai dulu dari pusaka yang pertama. Nah pusaka yang pertama ini kalau nggak salah saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji saya dari Ngawi. Ini adalah salah satu dari jenis pamor istimewa yang menjadi favorit saya sobat, yaitu pamornya bulat-bulat kayak gini. Ini beberapa di antara teman tosan aji ada yang menyebut pamor melati tumpuk, atau juga ada yang bilang bendo segudo. Nah warangkanya ini adalah warangka originalnya, saya hanya menserviskan saja sobat. Nah ini setelah diservis jadinya seperti ini. Ini kalau nggak salah menurut dari keterangan tukang warangka saya kemarin tuh, untuk di kayunya adalah Terembalu Aceh kalau nggak salah. Nah hanya untuk di pendoknya saja saya ganti, karena untuk di pendok aslinya itu tidak masuk atau tidak masuk kriteria saya sobat. Akhirnya terus saya ganti pendok baru, yaitu pendok selorok kemalu merah. Nah ini kalau Anda melihat warangkanya kinclong banget, dan motif dari kayunya ini sobat, ini sangat luar biasa sekali. Di bagian ini bisa dikatakan tengah-tengahan ya. Di bagian sisi bagian depannya ini seperti kayak ada matanya, mata kayunya. Sedangkan di bagian ini, nah di bagian belakang ini dia ada semacam kayak semburat, kayak nyala api. Jadi motifnya memang seperti itu. Sama halnya di bagian ini sobat, di bagian dadarnya. Ini kalau Anda melihat, ini dadarnya bagus loh. Bahkan kalau kita melihat langsung, bukan dari video, ini tambah lebih bagus lagi sebenarnya. Jadi ini dia kayak menyala seperti api. Ini memang gawannya. Saya tahu kalau ini memang untuk di warangkanya motifnya bagus. Itulah kenapa saya serviskan saja. Jadi tidak saya ganti dengan warangka baru, tapi langsung saya serviskan saja. Karena memang saya tahu kalau pusaka ini dia mempunyai warangka yang istimewa. Nah untuk di pusakanya sendiri ini seperti ini. Ini masih tergolong utuh. Pusaka ini bisa dikatakan pusaka yang masih agak tebal dan juga besar sobat. Tantingannya ini mantap. Nah tantingannya ini tidak ringan, jadi agak berat. Mungkin ini maksudnya diestimasi tangguh Tuban mungkin ya. Jadi ini adalah pusaka yang istimewa. Dapurnya adalah dapur tilam upih. Nah dia tilam upih dan pamornya adalah pamor melati tumpuk. Nah mungkin ada juga yang bilang pamornya bendo segudo, monggo. Karena beberapa di antara teman-teman tosan aji itu dalam penyebutan sebuah pamor itu terkadang juga berbeda-beda sobat, menurut dari kadar pengetahuan mereka masing-masing. Itu seperti itu. Nah ini adalah pusaka yang pertama di episode kita kali ini. Insya Allah adalah pusaka pilihan, pusaka bagus, dan pusaka yang layak dijadikan sebagai sebuah koleksi. Kita lanjut untuk di pusaka yang kedua. Nah pusaka yang kedua ini saya dapatkan dari salah seorang saudara saya sendiri sobat, yang beberapa waktu yang lalu beliau butuh sebuah butuh pendanaan. Akhirnya melepas dari beberapa koleksi-koleksinya. Nah alhamdulillah saya berhasil memahari pusaka yang ini. Pusaka yang ini saya melihatnya ini sobat, ini ada pamornya ada dua di bagian bilahnya ini. Kalau menurut dari keterangan tukang warang saya, di bagian atas ini pamornya adalah pamor Tirto Tejo. Nah sedangkan di bagian sor-sorannya ini sobat, ini kalau saya melihatnya adalah pamor Rojo Gundolo. Ini bagian kepalanya, lalu ada matanya. Ini seperti kayak sosok makhluk halus atau juga hewan atau apa gitu loh. Yang pasti ini kalau menurut saya adalah pamornya pamor Rojo Gundolo. Dan di bagian gonjonya ini sobat, kalau Anda melihat ada pamor Rojo Temenang. Jadi bulatan tepat berada di bagian tengah-tengah pertemuan antara gonjo dan juga pesi. Nah ini pun juga bolak-balik.
Ini adalah pamornya pamor Rojo Temenang. Kalau apa ya, untuk dituahnya disegani oleh masyarakat. Dan ini untuk di bagian sirah cecaknya, nah di bagian apa ya, muka dari gonjonya ini ada pamor Pasu Alam. Pamor Pasu Alam ini kalau nggak salah untuk dituahnya, kalau dibuat untuk berdagang atau apapun itu cepat mendapatkan hasil. Nah, konon seperti itu, dituah dari pamor Pasu Alam. Di dalam satu bilah pusaka ini saya setidaknya menemukan 4 buah pamor, sobat. Ini adalah pusaka istimewa meskipun dari dapurnya adalah dapur sederhana, yaitu dapur brojol. Pamornya pamor Dwi Warno di bilahnya, yaitu Tirto Tejo dan juga pamor Rojo Gundolo. Nah, ini adalah pusaka yang kedua. Warangkanya pun juga bagus, sobat. Warangkanya dari kayu awar-awar. Nah, memakai pendok selorok kemalu merah. Ini pun juga sudah selesai saya servis warangkanya. Jadinya bersih dan juga glowing. Ciri khas dari koleksi-koleksi di Galeri Bumi Mojopahit. Kita lanjut untuk di pusaka yang ketiga. Nah, pusaka yang ketiga ini dia dapurnya dapur jangkung, sobat. Ini bisa dikatakan sugih pamor, karena kalau Anda melihat untuk di pamornya ini dia mubiar. Nah, pamornya mubiar. Dan di bagian wuwungan gonjonya ini ada kinatahnya, sobat. Ini menurut dari keterangan teman saya, pemiliknya ini adalah kinatah buah maja. Nah, saya belum tahu kira-kira ini kinatah emas ataukah bukan. Yang pasti ini kuning, sobat. Nah, ini seperti ini. Pusakanya bagus. Terlihat apa ya? Terlihat ngebior, terlihat dari estetika yang tinggi. Pamornya adalah pamor pedaringan kebak kalau menurut saya. Dan ini kalau Anda melihat untuk di dadarnya ini, sobat. Dia seperti kayak apa ya, gembol, mungkin gembol jati atau apa ini kira-kira ya. Yang pasti ini bagus loh ini. Dan kerawangan dia tembus, untuk diukirannya dia tembus ini, sobat. Nah, ini pun juga sangat layak ini untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi pribadi. Warangkanya pun juga sudah selesai diserviskan. Kalau untuk di kayunya mungkin ini masuk di kayu timuhu mungkin ya, mungkin loh ya. Motifnya kayak motif sampir seperti ini. Oke, ini adalah pusaka yang ketiga. Kita lanjut untuk di pusaka yang keempat atau pusaka berikutnya. Di sini pun juga dapurnya dapur jangkung juga ini, sobat. Pamornya ada 2. Di bagian atas ini pamornya seperti kayak pamor Pulo Tirto. Nah, sedangkan di bagian bawahnya atau di bagian sor-sorannya ini pamornya adalah pamor Pul Buntet. Ini pun juga saya dapatkan dari saudara saya. Jadi kemarin itu saya mendapatkan 2 dari beliau. Yang satu ini, yang satunya lagi yang ini. Nah, dua-duanya insya Allah adalah pusaka bagus. Nah, warangkanya pun juga ini warangka bagus ini, sobat. Untuk di warangkanya ini juga kemungkinan kayunya adalah kayu timuhu ini. Nah, ini seperti ini. Monggo mungkin di antara Anda ada yang tertarik dengan pusaka ini, bisa nanti langsung menghubungi di nomor WA saya. Jadi bukan hanya di kolom komentar saja. Alangkah baiknya Anda langsung menghubungi di nomor WA saya, sobat, dengan screenshot dari keris yang ditanyakan. Nah, ini adalah dapurnya dapur jangkung, pamornya Pulo Tirto dan juga Kol Buntet, dan di bagian gonjonya ini dia ada pamor Mas Kumambang. Nah, ini pusakanya pun juga sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi pribadi. Kita lanjut untuk di pusaka berikutnya. Nah, pusaka berikutnya ini pun juga tidak kalah bagusnya. Nah, ini dapurnya adalah dapur Pandowo Cinarito, sobat. Ini adalah salah satu dari jenis pusaka yang beberapa waktu yang lalu ada yang menanyakan tentang dapur Pandowo Cinarito. Karena masih apa ya, masih di servis saya itu apa ya. Kalau di servis itu terkadang banyak sekali yang menanyakan. Masih diwarangi atau juga masih di servis warangkanya itu terkadang banyak sekali yang menanyakan. Tetapi kalau yang seperti ini biasanya gini loh, sudah paripurna, sudah diwarangi dan juga sudah di servis warangkanya, harapan saya yang kayak gini ditanyakan. Karena akan tahu gitu maharnya. Kalau masih kotor itu saya memang tidak berani untuk membuka maharnya ini, sobat. Nah, ini adalah dapurnya dapur Pandowo Cinarito, dan untuk di bagian gonjonya ini kalau Anda melihat, ini gonjonya gonjo wilut, sobat. Insya Allah ini adalah pusaka apa ya, keris berkelas pusaka. Ini juga bagus. Nah, untuk di pamornya sendiri monggo silakan diamati. Mungkin ini masuknya di pamor Wos Mutah. Nah, ini
seperti ini. Dan untuk dikerisnya pun juga untuk dipanjangnya ini agak panjang sobat dari kebanyakan keris pada umumnya. Pusakanya gagah dan juga masih tergolong utuh. Apalagi gonjonya ini termasuk dari gonjo apa ya, agak langka juga ini seperti ini. Kita akan lanjut untuk di pusaka berikutnya atau pusaka yang terakhir. Nah ini adalah dapurnya dapur Kondo Basuki atau Kanda Basuki, dan dia memiliki sebuah pamor yang unik berada di bagian bawah. Nah ini adalah pamornya. Kalau untuk saya tetap masuk di pamor kul buntet ya. Jadi untuk meskipun dia ini bentuknya kecil. Nah kalau menurut Anda kira-kira ini masuk di pamor apa? Apakah pamor kul buntet, ataukah puser, ataukah lintang mas, atau apa gitu? Karena kebanyakan dari kul buntet yang saya miliki sobat, itu kebanyakan pamornya besar seperti ini. Nah, jadi bentuknya besar seperti ini. Nah kalau untuk yang ini kan dia kecil. Ini. Beberapa waktu yang lalu saya pun juga mendapatkan sebenarnya, tapi masih kotor sobat, jadi masih berkarat. Saya lihat itu juga pamornya seperti ini, jadi kecil berada di bagian tengah, berada di bagian bawah kayak gini nih. Hanya saja masih belum diwarangi, jadi belum terlihat jelas gitu sobat. Jadi belum saya review juga. Jadi nanti kalau sudah selesai diwarangi nanti akan saya review. Karena untuk diwarangkannya juga sudah selesai di servis bareng dengan yang ini. Nah, ini adalah dapurnya dapur Kondo Basuki. Pamornya adalah pamor kul buntet atau pamor puser. Nah, ini monggo mungkin di antara sobat ada yang berminat dengan beberapa pusaka yang saya tampilkan ini, silakan nanti langsung menghubungi di nomor WA saya sobat. Untuk di video berikutnya saya akan mereview dari kelanjutan sebenarnya. Kelanjutan dari video ini yaitu saya akan mereview dari pusaka yang berada di kursi ini. Ini pun juga sudah selesai diwarangi dan juga sudah selesai di servis warangkannya sobat. Hanya saja biar tidak kelamaan atau tidak terlalu panjang di videonya, ini sengaja saya bikin menjadi 2 video. Nah ini pun juga ada 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah pusaka. Kita akan mereviewnya di video berikutnya sobat. Di video ini apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.